Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang dapat kita maknai sebagai keluarga besar Manggarai dari bacaan suci yang telah kita dengar, yaitu ketika surat kepada orang Ibrani berkata bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi walaupun demikian ia tetap taat. Nah, beberapa hari lalu saya diundang untuk Natal bersama IKA Rebah, Ikatan Keluarga Manggarai Riau Barat. Bagus sekali mereka mengambil tema untuk direnungkan sebagai tema Natal bersama dan Tahun Baru, yaitu 3T: Toing, Titong, dan Tinu. Toing itu artinya nasihat. Terkait nasihat diajak supaya Nuktitong knowing toing artinya sadari nasihat-nasihat. Kemudian yang kedua itu Nikhustinu artinya ingat untuk apapun yang sudah diwariskan oleh orang tua itu jangan dibuang begitu saja. Yang ketiga Titong, Tingos Titong artinya dipelihara dengan baik segala nasihat-nasihat itu sebagai bekal untuk hidup. Nah, ada beberapa nasihat yang tadi sudah kita pakai waktu acara Tianghang itu sebelum bunuh ayam putih. Ada doanya tadi dari Pak Tua Golo ini, supaya hidup kita itu pakai calon gerwa sang bembang gereta. Maka tadi waktu ada hasil ini kan, kalau di Manggarai ada maknanya ini. Dan simbol atau kristalisasi dari doa yang diucapkan waktu kaku manuk tadi itu, pegang ayam itu kan dijawab di darah ini. Ada banyak penafsiran. Kalau Bapak Prodiakon tadi penafsirannya teologis dia. Jadi gambar ini alfa dan omega. Karena ini kita tutup tahun dan buka tahun, maka awal dan akhir itu milik Tuhan, maka seluruh kehidupan kita harus dijalani dengan kesadaran bahwa hidup itu milik Tuhan. Dan Tuhan telah menunjukkan kepada kita keluarga Manggarai bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan mau pakai kita. Salah satunya begini. Dari saya tadi coba menganalisa ini itu dalam konteks toroknya tua kita dari pakai calon gerba sama Manggarai. Artinya sebagai sebuah keluarga kita itu harus punya akar yang kuat, dan kita punya akar itu sudah ada dijaga di dalam satu lingkaran ini. Sedangkan satunya masih terbuka, artinya sampai Banggreta, artinya terbuka kemungkinan untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam konteks Injil hari Minggu kemarin, Yesaya ini kan sebagai seorang nabi, dia sudah kuat dia sebagai nabi dalam lingkungan
anak-anak Yakub dan Israel. Tapi Tuhan bilang, kau tidak terlalu hebat kalau cuma di dalam ruang lingkupmu sendiri. Coba kau keluar lagi dari situ supaya bisa menjadi terang untuk orang. Jadi istilahnya pakai calar ngerwa sampai bangre. Ketika kita sudah kuat, maka kita harus bertumbuh dan berkembang. Dan memang menurut saya di awal tahun ini ada sampai banggreta itu untuk keluarga Manggarai. Pak Tobi jadi kaleng. Mungkin Pak Beni juga jadi prodiakon nanti ya. Jadi ada 2 prodiakon dari Manggarai sekarang. Terus Mario-nya ketua MK lagi. Ketua KBG tetap. Tapi kan ada perubahan maksudnya. Ada perubahan dan perkembangan. Bukan cuma itu. Kalau kita mau coba datakan satu persatu, masih ada banyak lagi perubahan, pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai bukti bahwa sudah ada Saung Bembang Greta itu. Artinya hidup yang bertumbuh dan berkembang. Kita punya anak-anak juga sudah semakin banyak. Sampai-sampai anak-anak kita ini tidak merasa sebagai orang Manggarai. Katanya Pak Ketua, kalau mereka tidak merasa sebagai orang Manggarai, wajar. Kenapa? Ini tanah kelahiran mereka namanya tanah Porokutas. Jadi mereka punya bagian dari tubuh itu ditanamkan di sini, sehingga mereka itu sangat menyatu dengan alam yang ada di sini. Sehingga pas Joyce dan Jibril pulang, mereka tidak betah di Manggarai, minta pulang cepat-cepat ke sini, padahal anak orang Manggarai. Tapi memang hidup itu begitu. Kalau mau pakai calon gerwa, itu kalau pakai prinsip bahasa orang Balinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya gini, kita memang orang Manggarai, tapi ketika masuk di Bali, kita juga harus menyatu dengan orang-orang di Bali dan cara hidup di Bali. Maka hal-hal seperti yang dulu kita buat, ikut acara-acara waktu ada kematian, dan orang Manggarai ada di sana, itu baru benar. Tidak bisa kita tinggal di sini dan merasa diri lebih hebat dari orang yang ada di sini, itu salah. Kita harus tetap rendah hati dan jangan menganggap kita itu lebih hebat dari mereka. Itu namanya angkuh dan sombong. Dan dalam istilah Manggarai itu ada istilah juga, Neka Conga Bail Boka. Conga Bail Boka itu artinya gini, kan ini boka itu artinya leher. Jadi manusia itu jangan terlalu angkat begini leher, kan itu simbol keangkuhan dan kesombongan. Nanti gampang orang potong. Tuh. Sehingga harus tunduk sedikit. Tunduk bukan berarti tunduk dalam arti taat lebih terutama. Dan mungkin kita masih ingat dulu saya berkhotbah tentang kita perlu tunduk dalam hidup. Sakeus itu orang pendek, tapi ketika melihat Yesus yang lebih tinggi, dia tidak angkat muka, dia tunduk. Kenapa? Dia ada di pohon, tapi Yesus yang angkat muka untuk melihat dia. Dan hidup kita memang seperti itu. Tuhan itu merendahkan diri supaya mengangkat kita. Tapi yang sering terjadi, kita itu mengangkat diri lebih hebat, kalah lagi Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan ketika dalam bahasan pertama kita mendengar Yesus itu anak Allah, tapi dia taat. Taat dalam arti tunduk. Dia tunduk kepada Bapa. Dan hidup kita sebagai orang Manggarai yang merantau di sini memang harus tunduk. Tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada gereja, tunduk kepada mereka yang ada di sini. Dalam arti taat, ya. Bukan dalam arti tunduk berarti menyerah begitu, bukan. Dan ketaatan inilah yang hilang dari hidup kita. Kalau sudah agak sukses sedikit, sudah tidak mulai tidak mau dengar omongan orang. Waktu itu di Misa Ikareba, saya suruh mereka nanti setelah misa kamu dengar dan putar lagi lagunya Rensi Ambang yang berjudul Suasebu, tentang generasi tahun 2000-an yang memang gaya hidupnya beda. Kalau dulu orang tua omong didengar, tapi sekarang orang tua omong dilawan. Dan sekarang ini orang tua harus lebih dengar anak omong. Kalau tidak habis nanti kau. Itu zaman sekarang. Tapi dulu namanya kalau sudah orang tua omong dan orang yang usianya lebih tinggi omong, yang lain harus begini.
Itu dah definisi taat. Maka kita orang Manggarai juga jangan terpengaruh dengan lingkungan sekitar ketika orang menunjukkan keangkuhan dan kesombongan dan mulai tidak taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada gereja, taat kepada lingkungan yang mengatur kehidupan kita. Itu kunci yang paling penting. Jadi itulah maksud dari Noyang Toying, Tingo Titong sama dengan Bintuk Tinu ini. Pokoknya istilah itulah, intinya jangan lupa taat kepada nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran. Masih baik ada orang yang mau nasihat kita. Kalau orang cuek saja sudah bagus juga. Dan satu hal yang penting untuk kita maknai juga dari bacaan pertama itu terkait dengan ketaatan. Tadi di gereja saya sudah omong, yang ikut misa pasti tahu. Ada yang ikut live streaming juga tadi ya, tentang posisi imam di dalam gereja. Ini kitab surat kepada orang yang berani, omong terus terang. Imam itu siapa? Orang yang dipilih Allah. Siapa yang dipilih? Bukan manusia sempurna, tapi manusia yang lemah dan rapuh. Supaya apa? Bisa memahami orang berdosa. Kan itu. Sehingga kenapa bukan malaikat dan bukan Bunda Maria yang jadi imam? Karena imam harus ambil dari manusia yang lemah. Dan itu juga bukan suka-suka dan mau-maunya. Tadi di gereja saya bilang, kenapa sedikit orang mau jadi imam dan sedikit yang jadi imam? Karena memang hanya sedikit orang yang mau taat. Sedikit orang yang mau taat. Karena untuk jadi imam itu orang harus taat. Taat kepada Tuhan seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Yesus ini kan anak Allah tapi tetap taat. Kita ini sudah jelas manusia tapi tidak mau taat. Dan kunci kesuksesan itu ada di ketaatan. Saya rasa hidup berkeluarga juga harus taat. Suami istri harus saling taat. Suami taat kepada istri, istri taat kepada suami, anak-anak taat kepada orang tua taat kepada anak. Tapi biasanya ketaatan itu harus kepada orang yang lebih tinggi, yang posisinya lebih tinggi. Misalnya istri dalam konteks hidup menggereja, Darius harus taat karena dia ketua KBG. Apa kata istri harus taat. Nanti lain lagi bicara tentang hidup berkeluarga, itu urusan lain lagi. Istri harus taat kepada Darius. Tapi memang hidup itu di mana-mana harus ada ketaatan. Kita jadi pastor kalau tidak taat memang rusak. Dan kalau tidak taat nanti itu yang kita hidup sembarang-sembarang. Dan ini kata-kata kitab suci. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang terjadi dengan Harun. Jadi itu betul-betul pilihan Tuhan, bukan pilihan sembarang. Dan yang dipilih itu siapa? Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang tidak sempurna. Ini alasannya. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Saya masih ingat dulu Bapak Uskup San bilang begini kepada kami, kenapa yang kamu yang jadi imam itu orang yang harus berdosa, supaya ketika menjumpai umat yang berdosa kamu tidak mempersalahkan mereka, tapi kamu paham dan tahu itulah orang berdosa. Orang berdosa itu butuh perhatian dan kasih sayang. Maka kenapa imam itu dipanggil untuk orang berdosa. Jadi di sini jelas tulisannya. Imam itu dipanggil oleh Allah seperti yang terjadi dengan Harun untuk membawa orang-orang berdosa, untuk penebusan dosa. Sehingga tadi di gereja saya bilang, misa itu untuk orang berdosa. Dan tugas imam itu bawa orang berdosa dekat kepada Tuhan supaya rahmat Tuhan tetap diberikan kepada orang berdosa. Dan hanya ada di dalam gereja Katolik itu imam. Kenapa? Kuasa pengampunan dosa hanya terjadi dalam sakramen tobat, dan itu hanya bisa diberikan oleh imam. Sehingga tidak mudah menjadi imam. Orang yang harus betul-betul dia berdosa, dia tahu apa itu dosa, supaya menjumpai orang berdosa dia paham. Banyak orang yang takut mengaku dosa, pikirnya nanti tugas imam itu mengamat-amati dan menilai dosa. Tidak. Kita kalau layani pengakuan juga
tidak boleh membahas dosa orang. Tidak boleh tanya, kenapa kamu begitu? Dengan siapa? Tidak, itu salah sekali. Dan itu kalau sampai ketahuan itu sanksinya apa? Diskomunikasi. Bukan hanya keluar dari imam, tapi keluar dari gereja Katolik. Karena merusak rahasia atau membongkar rahasia pengakuan. Itu tugas utama imam. Makanya jangan takut kalau berdosa mengaku itu dengan imam. Nanti tidak akan dibahas. Tapi tugasnya hanya untuk diampuni. Jadi itulah hal yang mungkin kita perlu maknai. Kita bersyukur karena di Jemberana ini ada 2 imam dari Manggarai yang dipanggil dan diutus. Saya sama Romo Liber. Kami semua dipanggil bukan karena kami lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi karena kami lebih taat dari Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Dan kita orang Manggarai harus memelihara ketaatan ini. Karena apa? Kalau tidak taat, susah berkumpul. Karena yang paling gampang dalam hidup adalah mencari alasan untuk tidak terlibat. Itu paling gampang. Kadang-kadang kalaupun alasan tidak ada, dicari-cari sedemikian supaya itu dijadikan alasan untuk tidak terlibat. Padahal yang kayak gini-gini ini rahmat itu. Kita bertemu dengan kakek nenek moyang kita. Setelah itu kan kita bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan kita tiap hari. Tapi sekali setahun kita ketemu dengan mereka. Ngobrol dengan mereka dalam acara torok-torok seperti tadi. Setelah ini sudah tidak ada lagi. Tunggu 1 tahun lagi. Makanya kalau menurut saya tidak ada alasan. Saya sejak supaya bisa ikut acara ini, saya bisa tunda pergi ke Denpasar. Karena ini langka. Tapi penuh rahmat. Lagi-lagi tentu kita keluarga Manggarai ini lebih banyak, yang hadir ini sedikit. Kenapa? Tidak ada ketaatan. Jadi kita menipus Wintuk, kita matingos Titong, apul itu ga, kita magrubristoing itu Melayu. Jadi padahal kita berangkat dari Manggarai ini sama saja falsafahnya. Ucap boneka bolang laku, mengucap boneka bolang curu. Pakai calon gerwah sampai Bang Greta. Asa dengar tahu tu ku. Cece ega bedasnya. MLD Denpasar aku selalu tengok. Itu nemai pesan jelas. Serani ni sai kontas ni boka. Cai ke ega serani ni sai dojang ni boka. Sehingga kalau tidak ada ketaatan itu karena sernayo ni sai. Memang serani ni sai seperti taat. Do contoh sekitar itu tu. Emang go sernayo ni sai. Bagaimana diput ini sai mi sernai. Karena kalau serani berarti mangamori ni sai. Lawan dari serani sernai. Memang sernai berarti maput ni sai. Botong go pedo polis putih ni sai dari Manggarai. Lebih baik serani lah. Jangan lupakan gereja. Itu paling penting. Dan taat itu nomor 1. Kalau tidak taat, parah. Di Denpasar kemarin mereka punya tekanannya begini. Kalau tinggal di Denpasar tapi tidak daftar di KBG dan lingkungan, pulang. Masalahnya nanti kalau kecelakaan dan mati, repot. Daftar di mana? Itulah efek dari tidak taat. Akhirnya marilah kita hidup sebagai keluarga Manggarai sesuai Guru Itane Rarahobo. Awal dan akhir, alfa dan omega, kita hidup karena Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang mengakhiri. Pakai calon gerwa sampai Bang Greta. Bang boleh tambahan ribut. Apa bodi yang bukan? Pohon beringin. Persatuan. Oleh Ketua KBG-nya diterjemahkan sebagai simbol persatuan. Nah, kalau bicara tentang pohon, ada falsafah begini. Pohon itu semakin tinggi, semakin gampang diombang-ambingkan angin. Tapi sekuat apapun angin menerpa pohon, kalau rakyat calon gerah, dia punya akarnya kuat, dia akan tidak pernah tumbang. Dan pohon beringin jadi kuat, kalau bayar nalan kerembang terus yang tuh, jadi kuat kenapa? Bukan karena dahannya yang banyak. Walaupun batangnya besar dan dahannya banyak, dia tetap tidak bisa tumbang. Kenapa? Akarnya banyak. Ada yang masuk di tanah, ada yang ada di batang. Nah, akar itu apa?
kalau menurut kitab suci akarnya adalah iman. Kita harus semakin kuat dalam iman. Dan untuk menggerai, istilahnya kalau 100% Indonesia 100% Katolik, kita menggerai itu 100% menggerai, 100% Katolik. Artinya adat harus tetap, Katolik harus tetap. Kenapa kemudian kita setelah acara adat kita misah? Karena 100% menggerai, 100% Katolik. Jangan jadi orang menggerai lupa adatnya. Itu bahaya nanti. Saya sejak pastor sangat percaya dengan adat ini. Setiap pulang acara Tianghang. Kalau tidak ada penglihatan yang tidak bagus. Pastor loh, apalagi kamu yang tidak pastor ini jangan terlalu bergaya untuk menganggap remeh adat. Sehingga besok-besok ajakan saya, kalau memang mau ingat ini nasihat, semua keluarga bawa. Kalau ada cara gini bawa. Jangan cari-cari alasan. Walaupun sakit, nanti lanjut sakit di sini. Kalau memang sekarang sekali kita antar ke rumah sakit. Karena ini penting. Bagaimana kita bisa punya daun sama bang gereta hidup bagus kalau akarnya tidak kuat. Ini kan yang terbuka, ini kan terbuka segala macam kemungkinan. Orang pengaruhin kita, iya. Orang sesatin kita, iya. Tapi kalau kita punya akar kuat, manggarainya kuat, apapun orang kasih terpa begini-begini, tidak akan goyah. Jadi semoga ke depan dengan ingat saja baik, nanti ini difoto dan disimpan ini. Inilah titipan para leluhur kita. Apalagi tadi pakai doa itu ayam putih yang besar di pastoran lagi. Tidak main-main. Sampai Pak Prodiakon bilang itu ayam lebih gelok dari Yos yang kasih makan lagi. Lebih gelok dari Yos lagi. Tapi ini maknanya jelas untuk kita. Pakai calon germa sama memang gerita. Harus makin kuat dulu ke dalam ikatan keluarga negara. Karena kalau kita tidak kuat, gampang sekali orang provokasi kita. Itu intinya. Kalau kita tidak kuat, gampang orang provokasi kita. Masalahnya banyak orang yang sudah sernai onesai, poti onesai, dan itu mempengaruhi orang Manggarai. Jadi kita juga jadi ikut-ikutan sernai onesai, dojang leboka. Yang penting orang sogok kita dengan rokok, dengan makan enak, kita lupa ikatan Manggarai, kita lupa gerejanya. Kan seringkali begitu kan. Sudah disogok pakai rokok, bongkar semua. Sudah dikasih kopi gratis, omong semua, lupa harga diri. Jadi kalau kita pakai calon gerwa, kita tetap jaga harga diri kita. Dan lagi-lagi yang paling penting, Manggarai terkenal dengan Katolik. Jangan sampai jadi orang Manggarai yang tidak taat dengan gereja, tapi jadi orang Manggarai yang membangkang dengan gereja. Menurut catatan yang saya catat, Romo Liber juga tahu itu, karena dia besar di Denpasar. Hampir tidak pernah di paroki itu ada orang Manggarai yang membangkang. Yang ada malah hampir di setiap paroki, siapa kosternya? Orang Manggarai. Siapa dirgennya? Orang Manggarai. Siapa guru agamanya? Orang Manggarai. Kenapa? Kita datang dengan mengusung ketaatan. Jangan kemudian dirusakkan oleh pengaruh iblis yang ada di sekitar kita untuk menjadi manusia yang tidak taat kepada Tuhan dan gereja. Jadi lagi-lagi ini adalah pesan untuk kita supaya kita tetap menyadari awal dan akhir kehidupan kita dari Tuhan, dan tetaplah menjadi orang Manggarai yang pakai calon gerba sama membang gereta. Semoga Tuhan memberkati. Danu aku laku ledung tanah dari Uncang hene emak aku asekai Vokonu latung tunu tak pada ende mau manggil
Gus Bailu retang tenang ko lebeo Ode hokole ganak me Hema nakachama Intega